kita memberikan pengajaran peradaban. Ya, jadi kita akan membentuk menjadi manusia yang beradab. Karena tanpa sejarah kita tuh menjadi biadab ya. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah menghargai apa yang kita dulu. Ya, bahwa yang kita dulu itu orang-orang hebat sudah bisa membentuk wilayah yang seperti ini. Itu sampai sekarang pun saya kira tidak akan ada orang yang mampu untuk untuk berpikir seperti Pangeran Mangkubumi. Di era tahun 1740 merupakan masa-masa berat bagi bumi Mataram. Pemberontakan merajalela yang dimulai dari Geger Pacina yang dipimpin oleh Sunan Kuning dibantu Pangeran Sambernyowo, hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyowo sendiri pada hari-hari selanjutnya. Akibatnya, keraton harus berpindah dari Kartosuro ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyowo, Raja Mataram saat itu Susuhunan Pakubuwono II mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis mengurangi pengaruh VOC di bumi Mataram. Namun akibat pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Patih Pringgoloyo yang didukung VOC, langkah Pangeran Mangkubumi menemui jalan buntu. Dengan peristiwa itulah, Pangeran Mangkubumi kemudian memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka terhadap VOC. Keputusan Pangeran Mangkubumi mendapat dukungan dari Pangeran Sambernyowo. Bersama Pangeran Sambernyowo, Pangeran Mangkubumi berhasil membebaskan beberapa daerah di cengkraman VOC. Pada tahun 1749, kondisi kesehatan Pakubuwono II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat yang berisi penyerahan kerajaan Mataram seluruhnya kepada VOC pada tanggal 16 Desember 1749. Hanya berselang hari, Pakubuwono II wafat dan kemudian diganti oleh putranya Pakubuwono III. Mengetahui adanya kesepakatan tersebut, maka Pangeran Mangkubumi dan Sambernyowo semakin sengit bertempur yang mengakibatkan pasukan VOC banyak yang tewas. Dalam kurun waktu tertentu, hampir seluruh wilayah kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Akibat kegagalan dalam menghadapi perjuangan Pangeran Mangkubumi, Gubernur Jawa Utara Baron van Hohendorp kemudian mengundurkan diri. Baron van Imhoff kemudian jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya, kepemimpinan Gubernur Jawa Utara yang berkedudukan di Semarang kemudian diserahkan kepada Nicholas Harting. Pada tanggal 23 September 1754, pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangkubumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Palihan Nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Pakubuwono III yang diperoleh Pakubuwono III pada tanggal 4 November 1754. Dalam perjanjian Giyanti berisi kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang berisi bahwa Kerajaan Mataram akan terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada Kamis Pon, 13 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Raja pertama Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Meskipun telah diproklamasikan, namun kerajaan Ngayogyakarta belum memiliki istana atau keraton. Sehingga Sultan Hamengkubuwono I bertempat tinggal di Ambar Ketawang di Desa Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sambil menunggu proses pembangunan keraton. Pangeran Mangkubumi selain memiliki keahlian mendesain keraton dan wilayah kerajaan Ngayogyakarta, juga mumpuni dalam menyiasati perjuangan melawan VOC. Pangeran Mangkubumi merupakan raja yang sangat konsisten hingga akhir hayatnya. Pangeran Mangkubumi memiliki karakter istimewa, yakni konsisten dalam mempertahankan satu hak yang dimiliki Pragiyanti. Pangeran Mangkubumi melakukan negosiasi sebelum dan sesudah dinobatkan sebagai raja. Beliau tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah mengatakan sepakat, tetapi dengan melihat dulu latar belakang dan situasi.
Pangeran Mangkubumi memiliki watak satria, pandita, dan bela negara yang sangat tinggi. Beliau dengan keras membidik VOC, namun beliau tidak melawan raja, tidak makar terhadap negara, tapi melakukan perlawanan VOC. Hal itulah salah satu sikap jernih seorang pejuang. Ada 3 hal yang dapat diteladani dari Pangeran Mangkubumi, yakni teguh percaya diri yang bersumber pada kekuatan iman, kesadaran ilahi, menyatu dengan alam dan masyarakat, serta semua makhluk. Memberikan bagi beliau bagaimana cara pandang terhadap dunia, peristiwa yang dihadapi. Watak satria dari Pangeran Mangkubumi tidak muncul dengan sendirinya. Sejak remaja, Pangeran Mangkubumi sudah tekun. Sebagai pejuang muda, beliau memiliki analisa yang tajam dalam menghadapi persoalan. Cara pandang Pangeran Mangkubumi pada konflik internal dan eksternal saat itu sangat relevan untuk dijadikan panutan pada generasi muda. Untuk motivasi saya menulis buku atas nama Kekuasaan Jawa, itu dilatar belakangi oleh yang pertama karena saya lahir dan tumbuh besar di Yogyakarta, kemudian saya mempelajari ilmu sejarah dan juga sastra Jawa. Hal inilah yang memotivasi saya untuk mempelajari bagaimana kota Yogyakarta ini pertama kali terbentuk, yaitu ketika Pangeran Mangkubumi terlibat dalam konstelasi politik Mataram Islam di Surakarta, kemudian mendapatkan separuh wilayah dari Mataram, lalu akhirnya mendirikan suatu peradaban besar di Yogyakarta. Kira-kira itu motivasi saya menulis ini, dan harapan saya pun agar apa yang saya tulis itu bisa melengkapi narasi sejarah besar yang sudah ada, khususnya terkait sejarah Yogyakarta di Negara. Nilai-nilai apa yang Anda ingin sampaikan kepada pembaca? Baik, nilai-nilai yang ingin saya sampaikan terkait dengan sosok Pangeran Mangkubumi, seperti yang saya tulis adalah kegigihan beliau dan konsistensi beliau ketika ingin mewujudkan sesuatu. Hal ini dapat kita cermati dari kepemimpinan beliau sejak 1755 sampai 1792, hampir dapat dikatakan intervensi VOC itu sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa beliau dapat dikatakan berhasil telah menyeimbangkan atau membentuk suatu kerajaan yang minim dari keterlibatan VOC dalam setiap kebijakan yang beliau sampaikan. Yang perlu kita teladani dan barangkali memang harus kita praktekkan itu pertama, Pangeran Mangkubumi untuk menjadi tokoh besar itu mempersiapkan dirinya sendiri sejak dini. Sejak remaja beliau sudah meluangkan waktu atas inisiatif sendiri untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang Mangkubumi yang mumpuni, baik dalam menata diri, menata pemerintahan, dan juga menata keprajuritan. Salah satu hal yang sangat penting hari ini adalah kita meneladani sikap gigih, jernih, dan bertindak nyata, konkret menghadapi persoalan, tangguh, tidak mingkuh, tidak melarikan diri dari persoalan-persoalan. Jika kita mengikuti teladan Mangkubumi, berarti kita sejak dini tidak ada alasan untuk tidak mempersiapkan diri, dan sesudah kita siap, kita melakukan sesuatu yang nyata yang kita hadapi pada hari ini. Tidak hanya soal berperang, pertempuran, tetapi kita mempunyai perjuangan-perjuangan yang secara konkret kita hadapi sebagai pribadi, kita hadapi sebagai anggota keluarga, kita hadapi sebagai anggota masyarakat,
dan juga sebagai warga negara yang baik. Nah, setiap pribadi memiliki persoalannya sendiri. Setiap pribadi mengetahui atau melihat, memandang persoalan dirinya sendiri. Dan saya kira sikap Saripati dari Pangeran Mangkubumi ini perlu kita contoh, kita wujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari yang paling nyata. Dimulai dari diri sendiri pada hal-hal yang paling sederhana, sekarang dan di sini, dan berkelanjutan barangkali juga akan bersama orang lain. Selamat berjuang para Mangkubumi hari ini. Pangeran Mangkubumi memiliki watak satria, pandita, dan bela negara yang sangat tinggi. Watak inilah yang bisa dijadikan panutan bagi generasi muda untuk menghadapi kehidupan bangsa Indonesia.